Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 20. Alright, Survivors GTC Free Fire Indonesia Master 2020 Full Grand Final di ronde kelima. Map Purgatory pesawat berasal dari arah Pulau Mothouse menuju ke arah Fire Brigade Tumbuhan Malas. Bener banget, ini cukup menarik ya karena EVOS lagi-lagi turun di tempat yang sama. Yes. Dan RRQ sekarang mereka milih untuk ada di Skilots. Ini kalau misalnya kita lihat pergerakan dari EVOS mungkin mereka udah langsung nyebar, cari lootingan yang cukup enak untuk setiap membernya. Tapi mereka harus hati-hati karena di jalan mereka kalau misalnya mereka ke Crossroad ada Onyx, kalau misalkan mereka coba ke arah Fields atau Skilots mungkin mereka bakal ke Mararki. Sementara beberapa tim yang lain udah ada yang numpuk di Brasilia dan juga udah ada yang ngambil pulau bawah. Ada 3 tim yaitu Louvre, BTR dan juga First Rider. Dan ini dia, lagi-lagi perang gengsi pun terjadi di arah tengah map. Limzi harus kehilangan satu temannya tapi ditukar juga. Oh my god, Limzi juga bakal menyusul temannya seperti dia kembali ke arah lobby. Apakah ini bakal menjadi petaka untuk The Prime yang memang lagi memuncak lantai. Langsung dilantakan oleh Nightmare yang akan siap menjadi kesatria mimpi buruk untuk tim yang berani macam-macam terhadap mereka. Terlihat tersisa satu saja player dari The Prime yang sudah tidak mungkin join the battle. Early class yang kurang begitu bagus. Betul. Untuk The Prime. Mengingat mereka kalau gak salah masih ada di 5 atas ya. Betul. Untuk klasmen sementara. Dan Betul. ini bakal jadi satu hal yang tricky kalau misalkan para main The Prime pun pengen cari placement karena tersisa satu orang di lain pihak. Di sini Bos Nightmare udah dapetin 3 kill sekalipun harus kehilangan satu player. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya jadi nggak terlalu cuan juga untuk mereka ya pada akhirnya ya. Karena kalau kita bicara Purgatory sendiri memang nantinya itu cenderung fight open field. Open field tuh butuh member yang lengkap, butuh member yang banyak. Ketika lu kehilangan satu member itu nanti mereka kerasa banget. Dan kita lihat berpindah sekarang ke arah Lumbermill sudah ada lebih dari satu tim yang mengisi area tersebut dan membagi posisi dengan cukup kompleks ya Pak ya. Benar-benar. Ini harusnya First Rider bakal ketemu tim lain yang tadi udah turun di pulau bawah ya. Udah ada Louvre dan mereka bakal ketemu sama tim nomor 1. Tapi Bigetron ya, Bigetron. Tapi kalau menurut gua sendiri sih harusnya dengan mobil yang dimiliki oleh para pemain First Rider mereka bakal cabut dari pulau dengan cukup enak ya. Betul. Dan ternyata adalah ini dia Bigetron dengan Louvre Kings yang memang lagi terseok-seok saling tatap menatap juga. Tapi kalau kita perhatikan setup yang dimiliki oleh Bigetron boleh gue bilang cukup bold dan ada yang gak kalah menarik juga di sini. Venom mencoba sneaky tidak terdeteksi untuk mendekat bersama dengan kawannya itu Gits Pak. Benar, dan ini Venom udah naik ke atas, harusnya dia bakal nunggu temannya dulu sebelum masuk atau enggak dia cuma mastiin keadaan aja ngetes kayak gini sebelum mereka memutuskan untuk akhirnya ngeras ya. Karena kalau misalkan Venom di sini keculik dan bisa di end langsung itu bakal bahaya banget. Dan lu lihat di sini Venom udah masuk sendirian kayaknya dan udah ada temannya benar. Ini pergerakan yang bagus, langsung aja diras begitu aja. Oke, bakal coba langsung diras. Sudah jatuh satu orang Kapten J. Udah disusul satu tukar satu. Ancam bakal nyari target selanjutnya. Masih ada Gits bersisa dengan Venom. Oh my god, bisa kan Venom yang sekarang. Love Breaking akan mengalami mimpi buruknya lagi dan lagi karena dia harus tusun. Lagi dan lagi juga sayang sekali Love Breaking. Di sisi lain ada fight yang akan berlanjut juga akhirnya. Karena sepertinya bakalan ada tim yang merasakan peluru-peluru yang bergetar sampai ke arah sebelahnya Pak. Lu lihat ya gimana tadi Louvre dia coba untuk ngajar para pemain Bigetron. Mungkin karena ngeliat tadi satu orang pemain Bigetron udah ada di arah jembatan ya kan. Jadi mereka coba pengen manfaatin kesempatan itu ngeras langsung. Tapi sayangnya ketika mereka melakukan ras tadi ada 2 orang yang di knockdown dan juga ada satu blue wall yang cukup tricky ya bagi para pemain Louvre akhirnya untuk ngeratain para pemain Bigetron. Dan sekarang ini adalah RBR yang tadi udah nge-spot First Rider juga dan First Ridernya mungkin cabut pakai mobil dan akhirnya mereka ngelihat sisa-sisa perang tadi antara Bigetron dengan Louvre dan mereka udah menyamperin Bigetron sekarang udah nunggu-nunggu di patahan. Oke. Ini bisa gue bilang mengingat posisinya yang lagi kayak gini, jalan yang bisa Bigetron tempuh lebih ke arah menarik diri ke arah belakang lewat Lumbermill belakang. Jadi sedikit memutar Pak ya. Atau mungkin kalau misalkan mereka pede, kenapa nggak mereka tatakin sekalian aja para Bisa pemain Red Bull yang mereka juga tadi habis menang ngelawan Louvre, mereka komplit dan mungkin mereka dapat lootingan yang cukup oke dari para pemain Louvre. Kalau mereka pengen memang membuktikan mereka kerat gitu ya. Karena kita bicara
Bigetron Beat sama Red Bull Rebellion yang udah beberapa kali gesekan-gesekan dan sering kali diunggul oleh Bigetron Beat juga gitu. Ini menjadi satu apa ya, bisa dibilang proud juga untuk mereka ya. Plus ditambah ini tinggal 2 ronde yang tersisa. Betul. Ngumpulin poin sebanyak-banyaknya, nyari Betul. kill-kill di awal. Apalagi kayak misalnya, mereka udah nge-spot tim. Gue juga tadi habis menang dapat lootingan. Ini adalah kesempatan yang lumayan bagus juga bagi Bigetron itu sendiri untuk nambahin kill lagi yang udah mereka dapetin 4 tadi. Yes, mengingat satu orang udah terdeteksi maka langsung dieksekusi habis oleh teman-teman dari Bigetron Beat. Satu orang udah jatuh, itu Zay. Bakal coba ditolong dulu oleh Mr. Home, tapi bakal coba dibuka dulu jalan dan tapi Rengar juga udah membuka jalan dengan satu keluar dan juga MP5 di tangan. Bakal coba diterobos oleh Maybe, maju ke depan, langsung diterobos saja jatuh satu orang Zay. Kalau udah bisa tertolong lagi, bakal coba diajak, diterobos juga jatuh. Masih di belakang ada Kelvin dan juga Zico. Bisa apa mereka di belakang di posisi yang cukup jauh dan Zico menjadi orang terakhir dan itu dia Red Bull Rebellion harus menyusul Louvre King ke arah lobby di posisi ke-11. Mantap banget Bigetron manfaatin momentum mereka habis ngeratain Louvre, datang RBR tapi percaya diri yang udah dimiliki oleh Bigetron akhirnya ngebantu mereka untuk bisa natakin RBR tadi ya. Yes, dan ini dia 2 orang yang sudah terkena gitu saja untuk masih sempat mendapatkan momentum untuk merevive di sepersekian detik yang tersisa. Karena kalau kita perhatikan di sini Aerowolf sepertinya tidak memiliki kesempatan yang sama, dia harus kehilangan Banks di sini dan juga Black yang udah jatuh dan langsung dihabisin gitu saja. Ya, dan kalau lu lihat sendiri para pemain Aerowolf yang tersisa mereka memutuskan untuk mundur ya kan, nggak lanjutin pertempuran karena posisinya rugi dan coba mungkin untuk mencari placement sekalipun sulit. Sementara di sini Ararki ketemu Evos. Oh, ini dia yang sempat kita bahas di early game bersama Tumbuhan Malas di mana Evos sudah melakukan setupnya 2-2 Ararki Hades tapi sepertinya tidak tegang, tidak gentar karena mereka melawan apa yang memang sudah mereka tunggu di sini. Ada alasan kenapa RRQ turun di samping Skylight, Pak. Dan ini kayaknya bakal jadi clash yang penentuan banget. Kalau misalkan di sini RRQ rata, RRQ bakal bisa dikejar sama tim-tim lainnya. Dan Evos juga masih punya kesempatan mungkin untuk jadi peringkat 1 di akhir ronde ke-6 nanti. Sudah langsung dibuktikan oleh Kapten Sam 13 berhasil mencuri 1 kepala dari RRQ Hades yang memang sudah akhirnya dieksekusi. Dan ini menjadi satu angin segar tentunya untuk EVOS. Artinya EVOS masih bisa melewati tempat ini dengan cukup aman. Karena pada akhirnya RRQ-nya sendiri lebih milih untuk menarik diri, Pak. Benar. Dan ini adalah salah satu strategi yang kalau menurut gua bagus banget. Apalagi dimiliki oleh tim seperti EVOS yang lagi berjuang struggle untuk cari poin. Dan yang mereka incar juga main-main. Yang mereka incar adalah peringkat pertamanya langsung. Karena dengan lu ngincar tim peringkat pertama, abis itu bisa ngetusunin, itu berarti mereka cuma dapat 0 poin dan kesempatan lu buat ngejar poin bakal jauh lebih besar. Betul, lebih tepatnya gesernya bukan cuma dari segi poin tapi dari segi placementnya, Pak ya. Benar. Di atas. Dan kalau kita berpindah sedikit Bigetron yang tinggal 2 poin kill lagi setara dengan Buya. Ini bakalan bertemu dengan satu tim lagi di depan yang bisa gue bilang bakalan menjadi tumpuan juga nih untuk Bigetron, Pak ya. Bener banget, tapi kita harus ingat yang mereka temuin adalah Boss Nightmare yang tadi juga udah ngeratain 3 orang dari pemain The Prime. Betul. Dan ini juga kayak 2 tim yang lagi menang early clash dan mereka bakal clash ketemu sekarang satu sama lain dan ini bakal lumayan nentuin gimana caranya mereka dapat tambahan pundi-pundi point kill. Sementara kita lihat tadi yang baru aja kita omongin The Prime ternyata tereliminasi oleh tim Aura. Ini cukup menarik dan mencuri perhatian kalau gue lihat pergerakan dari satu tim yang akan bergerak mendekat dan udah ada setup yang tidak biasa, lagi-lagi EVOS doing EVOS things ya kan, pembagian posisi yang cukup rapi dan cukup jauh karena segitu konsistensi dan juga konfidensial dari mereka ya. Bener banget nih mereka coba untuk masih ngelihat pergerakan dari para pemain RRQ karena menurut gua kalau misalnya di sini RRQ bisa diratain kayak yang tadi udah kita bahas, EVOS bakal punya peluang yang cukup oke. Tapi kalau misalnya kita mental sedikit ke tengah ke arah Brasilia, di sini ada BTR dan juga Boss yang tadi udah lihat-lihatan, tapi Aura juga udah datang ada di tengah-tengah mereka dan ini tinggal gimana siapa yang bisa manfaatin pergerakan tim lebih dulu dan jadi orang ketiga manfaatin momentum itu yang bisa dapetin kill lebih cuan untuk match 3 arah ini. Ini dia tim-tim yang memang cukup panas, hot-headed, bakalan berjibaku. Tembakan pun sudah berbunyi, satu orang udah jatuh, satu tukar satu, Ikam ditukar oleh seorang Pio langsung begitu saja. Apakah Boss Nightmare di sini akan mencari keuntungan? Ternyata tidak, mereka lebih memilih mencari aman dan mencari kompon berikutnya untuk dijadikan satu checkpoint, Pak ya. Dan ini adalah hasil dari apa yang udah dibilang sama lu di awal, gimana mereka kehilangan satu member. Yes, mereka dapat 3 kill tapi mereka kehilangan satu member, jadi
ketika mereka harus clash dan mungkin ngelihat beberapa tim sekaligus, mereka nggak terlalu percaya diri untuk clash di awal karena masih tersisa 9 tim dan itu bakal jadi buruk kalau misalkan mereka tereliminasi. Yes, dan ini akhirnya bakalan jadi sedikit dramatis nih karena perlahan tapi pasti auranya mulai mendekat, Bigetron-nya mulai teroffense ya kan, dan mereka udah cenderung mulai terpojok. Udah ada satu grenade yang memakan 2 korban sekaligus, sepertinya bakal langsung diterobos saja. Ini dia formasi Patracer, Aura Fire bakal langsung naik ke lantai 2, langsung tembak dengan satu jump shot ya. Oh my god, jatuh satu orang deadly, tapi masih ada Amek siap maju ke dalam, dilemparin grenade terbanyak banget dari arah bawah. Bersiap dengan teman-teman Piu, maybe ada di bawah, bakal coba turun dulu, tapi di bawah masih ada Piu juga. Sementara ini maybe adalah harapan terakhir dari Bigetron, mampukah maybe selamat, karena kalau lihat lawan maybe adalah 2 orang Maybe sekaligus. yes, maybe not. Oh my god, kita bisa lihat sesaat lagi ternyata maybe no. This is it, Aura Esports. Bener. Wah, gila sih. Luar biasa banget ya, kayak Yeah. di patch sekarang tuh manfaatin granat masak itu adalah salah satu cara yang bagus untuk nembusin rumah-rumah tingkat Yes. ya kan. Dan lu lihat tadi gimana yang dilakuin Aura, granatnya langsung kena 2 orang. Yes, emang ada pergerakan yang bagus sendiri dari Bigetron di mana mereka langsung nutup jalan tangga lewat blue wall karena mereka tahu mereka bakalan diras, tapi ternyata spam granat yang dilakukan oleh pemain Aura juga cukup baik dan akhirnya para pemain Aura yang lain bisa nyamperin pemain Bigetron. Tersisa maybe tapi dia akhirnya harus nata juga. Maybe no for today. Maybe Karena no for today. Karena memang sebenarnya yang tadi kita bahas pas dia baru bertemu dengan Boss Nightmare sedikit lagi, dia butuh 2 poin lagi untuk mendapatkan poin setara dengan Buya. Ya. Tapi sepertinya maybe no for today, dan ini malah kita lihat juga di ronde keempat tadi tuh ternyata sudah ada man of the match-nya yaitu Onyx Jars dengan total perolehan 6 poin kill yang bisa saja itu jadi 7 kill kalau seandainya dia nge-kill satu kapten ini ya Dark Call tadi kalau nggak salah di First Raider, tapi sayangnya dia harus terkena oleh ini ya. Dan First Rider. Onyx Olympus sendiri sekarang mereka ada di dalam posisi yang masih komplit ya kan. Mereka Betul. masih bisa untuk nyari orang dan di sini udah ada senjata yang luar biasa ya, Luar biasa. yang bisa dipakai untuk satu lawan banyak ya kan, Betul. pelontar, dan ini akan ngebuka peluang banget bagi Onyx kalau misalkan entah mereka harus nge-defense kalau zonanya ke arah mereka ataupun kalau misalkan mereka harus masuk ke dalam zona coba untuk nabrakin tim-tim yang udah berlindung di dalam compound dengan adanya pelontar dan juga granat. Dan kita lihat di sini bahkan ada 6 medic dan juga 6 blue wall. Ini bakal jadi modal yang bagus banget bagi Onyx Olympus untuk bisa berjaya di ronde kelima inilah. Yes, but then again, ketika kalau kita bicara pelontar atau yang 79 tadi udah dipraktekin juga sama Evos Esports, pelontar bakalan efektif banget di mid game, dimana semua tim belum semuanya benar-benar mempentingkan dari segi fast, dari segi helm. Tapi kalau kita udah bicara late game, purgatory, dimana saling berjauhan satu sama lain, ini chance-nya untuk lu dapet fast lebih besar tuh ada di late game. Dan biasanya purgatory memang masuk ke arah late game. Kalau sampai Onyx masih menahan pelontar mereka ke arah late game, gue rasa mereka harus pertimbangkan lagi karena gue yakin nggak bakalan jadi one shot one kill, Pak. Yes, benar. Emang nggak bakal jadi one shot one kill, tapi kita harus ingat juga pelontar tetaplah pelontar. Satu pelurnya itu bisa ngenain beberapa orang sekaligus, ngasih efek sekarat, dan jangan lupa juga permainan granat masak yang ada di patch ini juga bisa memaksimalkan damage dari pelontar sekalipun musuhnya udah punya fast yang cukup untuk nahan pelontar untuk gak one shot one kill. Yes, totally agree. Bersama dengan tumbuhan malas, dimana kalau kita lihat sekarang juga First Riders akhirnya lagi-lagi kalau kita perhatikan First Riders cukup berani, boleh gue bilang, mengambil komitmen untuk mendapatkan zona tengah. Tapi kembali dari yang tadi kita lihat sampai detik ini First Riders masih kayak kehilangan tempo ketika ada satu kontestan datang mencoba ngambil komponen dia, sampai akhirnya dia terwipe out dengan begitu cepat, Pak. Ya, tapi kalau misalnya kita perhatiin juga sekarang First Rider, kita lihat di pemain-pemainnya ya kan udah ada punya Medi, punya Blue Wall, dan armor sama helmnya juga cukup bagus, dan kita bakal lihat flash. Yep, udah ada Pac-Man yang berhasil menculik satu orang Amek, langsung ditukar aja oleh seorang Gans juga bagus banget, tapi Amek gak bakal dikasih hidup dan di revive kembali oleh kawan-kawan dari Aura Esports yang sudah mengkoleksi 5 poin kill. Menyisakan Gans sama Piu aja. Chanzu sudah di depan mata dengan double barrelnya masih ditunggu aja, sementara Legalot juga siap mengincar area belakangmu. Gans bakal dipantau dulu karena jauhan. Chanzu masih sempat untuk menggulung medical kitnya, dan ini menjadi satu sinyal untuk teman-teman dari RRQ Hades yang bisa dibilang bakalan bergerak masuk ke zona berikutnya dengan cukup baik memanfaatkan momentum dari blind spot milik Aura Esports. Bener banget, tapi ini kita lihat mereka harus ngorbanin Pac-Man akhirnya ya, dan sekarang tinggal tersisa 2 orang doang dan mereka masih harus bertahan. Sementara auranya ini bakal jadi 2 lawan 2.
Dan God. bakal dimajuin dari samping kayaknya sama Ini Chansu. dia Chansu dipasang luar begitu ya langsung dengan double barrel, tapi tidak semua itu Chansu karena ada Agan. Legalot ya? Tapi Legalot ada kalau double barrel akan membuat momentum dan membuat momentum of game dari Aura Esports di mana udah kehilangan satu, terus one by one. Oh my god, Legalot melawan Guns, ternyata Legalot win. Dan untuk pertama kalinya di Grand Final Free Fire Indonesian Master 2024 RRQ Hades ya. Tersisa satu orang, apakah mereka bisa masuk ke 3 besar lagi? Itu dia pertanyaannya. Iya itu dia, karena tadi kalau kita udah lihat di Kalahari juga Legalot melakukan hal itu dan itu something yang sangat-sangat baik untuk RRQ Hades. Yes. Wah. Ini benar-benar mind blowing banget. Apalagi kita dari tadi belum lihat eksistensi EVOS. Karena EVOS sepertinya baru bakalan turun gunung nih di arah atas nih, ya kan? Tim nomor 9 kalau gue gak salah inget. Dan dia lumayan cukup berdekatan sama tim yang memang ada di samping kanannya dia, yaitu tim nomor 6. Dan ini kalau misalnya lu perhatiin ya, apa yang dialami oleh RRQ sekarang mungkin bisa dibilang efek snowball dari permainan EVOS di awal yang udah nge-kill satu orang dari RRQ. Ini dia ada baby dari Lynx nih bos yang udah harus terpojokan oleh pro yang datang dari arah EVOS Esports. Bakal coba di grup terlebih dahulu, coba recover, coba revive, tapi di bawah juga udah ada teman-teman dari Onyx Olympus yang udah siap dengan glual-glualnya dan juga tembok-temboknya yang memang sengaja dibuat untuk menahan pergerakan tim yang ada di area higher ground. Jars dikirim menjadi orang yang memang paling depan untuk memantau, tapi di sisi lain ada Baby berhasil dapat tidak tertib. Bakal malah diajar oleh Haide dan juga Riza oleh Souza begitu saja, dan Baby berhasil meletakkan 2 player Evo sekaligus begitu saja. Dimana kalau kita lihat Mister 05 kehilangan setengah darahnya, Abu masih sempat revive. Dari sisi lain Vince berhasil didapatkan begitu saja oleh seorang Jars. Yes, dan akhirnya EVOS harus kehilangan Sam 13 dan ini masih ada clash lagi antara Lynx dengan EVOS, tapi dari belakang Jars. Ini dia Jars Israel dengan 1 peluru pelontarnya dengan 4 poin yang udah diamankan, dan juga Moskil tadi di ronde keempat bakal membuktikan sesuatu seperti dari Onyx Olympus. Dimana kalau kita lihat 15 detik lagi juga akan terjadi sesuatu yang bisa menjadi bencana untuk tim yang ada. Man of the match di ronde sebelumnya jadi bikin play of the match bagi Onyx Olympus tadi ya. Bener-bener dia langsung dapat 4 kill dan ini bakal jadi perang 3 tim yang cukup krusial antara First Rider, EVOS dan juga Onyx. Oke, itu dia. Di depan udah ada First Rider, di depannya lagi ada EVOS. Bakal coba ditatakin dulu. Argon juga udah bersiap-siap dari arah samping kanan dengan XM8 Things-nya. Melihat kesempatan di arah depan, coba di firing dulu, tapi harus berhati-hati karena Souza juga udah punya niat jahat dengan senjata yang cukup jahat, Mbak. Bener banget, ini adalah senjata yang jahat Nah, dan niat yang jahat. Tapi Jars di situ udah jahat lebih dulu ya kan. Yoi. Karena Jars sudah ngelemparin pelontarnya, tapi kita lihat di sini para pemain dari Onyx bergerak. Oh my god, bakal coba langsung diras begitu aja EVOS bisa mencoba mencatatkan Onyx, dan ternyata Olympus yang harus tumbang lebih dulu, menyisakan EVOS melawan First Riders. Sudah merasakan peluru panas yang datang dari pelontar milik First Riders. Ombak bersiap maju ke depan dengan cukup gagah dan percaya diri, menyisakan Street. Udah nggak punya pilihan lagi, Street lebih baik mengurung diri, social distancing di luar zona, karena dia adalah buaya untuk First Riders. Bravo. Wow, dan akhirnya pelontar yang didapatkan oleh First Rider berhasil ngebantu mereka untuk dapetin Buya di ronde kelima.